Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, insyaallah orang-orang yang dirindukan surganya Allah yang Allah muliakan. Amin. Kembali kita bersyukur dengan segenap jiwa raga kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah jagakan kita dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah dan terus akan bersyukur kepada Allah dengan kondisi apapun kita hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tercurah limpah keberkahan kasih sayang Allah pada junjungan alam, manusia yang berhati teramat lembut, berperangai teramat mulia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau ditanya siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Ingin semuanya. Nah, sudikah kita masuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga? Maukah kita masuk golongan itu, Bapak Ibu? Mau. Saya juga mau, Bapak Ibu. Nah, hadis Rasulullah SAW, ada 4 golongan yang dirindukan surga, Bapak Ibu. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita. Yang pertama adalah golongan yang dinamakan dengan talil Qur'ani. Apa itu? Golongan pembaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu, derajatmu pada akhir ayat yang engkau baca. Ya, semakin banyak yang kita baca, semakin tinggi derajat kita di surga insya Allah. Maka jadikanlah Al-Quran ini memang menjadi kebutuhan bagi kita. Selain nanti akan menjadi penerang kita di alam kubur, Bapak Ibu. Kubur itu sempit, sendiri, gelap, dan akan menjadi terang benderang dengan bacaan Al-Quran kita. Nah, mari kita kumpulkan. Colok tahu? Tahu ya? Kalau dulu tesu orang pakai lampu enggak? Apa dulu? Alat penerangan dulu apa? Hah? Lampu togok. Mari kita kumpulkan lampu togok kita untuk menerangi kuburan kita kelak. Apa itu? Membaca Al-Quran. Itu hadis riwayat Ahmad, Bapak Ibu. Maka insya Allah ketika kita menjadikan Al-Quran itu kebutuhan kita setiap hari, Bapak Ibu. Agak kasayek, tapi rutin. Siap, Bapak Ibu? Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dirindukan surga, harus siap, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu wahafizul lisan. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Ternyata surga itu merindukan orang-orang yang menjaga lisan, Bapak Ibu. Beda ternyata dengan kita yang ketika berkumpul sampai 4-5 orang, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita kadang tidak terkontrol lisan kita. Tanpa kita sadar menceritakan aib orang. Nah, makanya kata Rasulullah, kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, maka lebih baik diam. Daripada kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mungkin menceritakan aib orang. Padahal aib kita, Masya Allah. Kalaulah aib kita, kalaulah dosa-dosa kita itu mengeluarkan bau, mungkin tak satu pun orang mau dekat dengan kita.
bahkan anak kita, bahkan suami kita, pasangan hidup kita, kalau sekiranya dosa kita, maksiat kita mengeluarkan bau. Dan setiap kita punya bau. Hanya saja Allah hari ini menutup rapat-rapat bau itu sehingga nggak tercium sama orang. Itu bukti sayang Allah nggak sama kita? Iya, insya Allah. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan salat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah menyakiti tetangganya. Tahu tidak apa jawaban Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia termasuk penghuni surga. Allahu Akbar. Itu hadis riwayat Bukhari yang insya Allah sahihnya itu enggak diragukan. Ada seorang wanita yang melaksanakan sholat wajib saja dan bersedekah sepotong keju, sepotong roti, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Surga untuknya, dia calon penghuni surga. Bukan calon, dia termasuk penghuni surga. Seperti itu. Jadi memuliakan tetangga saja, kita insya Allah, kata Rasulullah, termasuk penghuni surga. Memuliakan tetangga dan menjaga lisan kita agar mereka tidak ada yang tersakiti, tetangga-tetangga kita, orang di kiri dan kanan kita, depan belakang rumah kita, insya Allah. Apalagi saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang dekat. Terkadang banyak hari ini orang-orang yang masya Allah berdunsana saja, berdunsana kandung, bersaudara kandung, kadang semua tidak bailoan, betul? Betul tidak? Bersaudara kandung ini satu rahim, dia lahir dari satu rahim, dari ibu yang sama, tetapi mereka saling menyakiti. Allahu Akbar. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Kemudian yang ketiga adalah golongan wa mut'imul ji'an namanya. Wa mut'imul ji'an itu adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya gigih mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk gerakan Jumat Berkah? Salah satu tujuannya adalah bagaimana kita semua, saya dan kita semua, masuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Allahu Akbar. Jadi meskipun satu sembako kita memberikan seminggu, tapi itu hasil iuran kita bersama, 10.000 surang, bisa enggak kira-kira tuh? Bisa. Supaya apa? Kita masuk dalam golongan wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Siapa tahu hari Jumat Berkah itu, dengan kita melakukan gerakan Jumat Berkah, ya, gerakan Jumat Berkah ini diinisiasi oleh PPA Institute, Bapak Ibu, oleh guru-guru kita di sana di Jakarta, dan itu sudah menyebar ke seluruh Nusantara, 104 kota lebih kurang. Setiap Jumat itu di 104 kota serentak melaksanakan gerakan Jumat Berkah. Allahu Akbar. Nah, tinggal kita, apakah kita mengambil peran dalam gerakan Jumat Berkah ini, ataukah kita hanya diam-diam saja melihat dunsana kita yang menangis karena kelaparan? Ya mungkin hari ini nggak ada orang yang kelaparan Bapak Ibu, tetapi boleh dikatakan untuk makan saja mereka masih susah. Bisa jadi mereka adalah masuk orang-orang yang terkategori, ya, orang-orang yang butuh untuk kita berikan makanan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin yang lain, ingat, siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin yang lain, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan. Allahu Akbar. Jadi bagian dari hobi kita lah Bapak Ibu. Yuk jadikan kebiasaan kita mau memberi makan mukmin yang lain, karena kelak Allah akan memberikan kita makanan dan buah-buahan di hari yang teramat panas. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Terakhir, golongan yang dirindukan surga itu adalah wasu'imin fi syahri Ramadan.
Siapa itu? Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berapa hari lagi Bapak Ibu Ramadan? Kurang? Yang sedang menonton, berapa hari lagi kita Ramadan? Boleh di kolom chatnya. 30 hari, 29 hari. Ini lebaran Rajab. Habis Rajab. Enggak. Petang 8 enggak? 29. Wah, lebih kurang 31 hari lagi. Allahu Akbar. InsyaAllah. Rindu Bapak Ibu dengan Ramadan? InsyaAllah besok Ramadan kita ada juga kajian ba'da subuh, kemudian kajian ba'da isya sebelum tarawih insyaallah ya. Dan saya sengaja untuk jadwal saya fokuskan di musala ini insyaallah. Kita habiskan Ramadan bersama di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah mabalighna Ramadan insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehat-sehatkan kita sampai umur kita kepada Ramadan. Amin. Siapa yang merindukan Ramadan, ada rasa kangen untuk Ramadan, Allah jauhkan insyaallah kita dari nerakanya Allah. Orang yang kangen saja, rindu saja dengan Ramadan, Allah harapkan wajah kita tersentuh api neraka. Baik Bapak Ibu, jadi itu ya, orang yang terakhir itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dari dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW, surga itu memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut, ada yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Apa itu? Adalah pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi surah Bukhari. Itu Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan Mu'az bin Jabal, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan besok pagi hari Rabu kita akan membahas tentang Mu'az bin Jabal insyaallah. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah ini dari Pak Romi insyaallah kurang 1 bulan lagi katanya insyaallah. Ya. Kalau ada yang tidak rindu Ramadan hari ini Bapak Ibu, ayo paksa dirinya bagaimana supaya hati ini rindu dengan Ramadan, kangen dengan Ramadan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, bonus yang berlimpah Allah berikan di bulan Ramadan itu. Salat sunat, diberi ganjaran seperti salat wajib, ya kan? Satu ayat diberi, jangankan satu ayat, satu huruf saja mendapat ganjaran berlipat-lipat pahalanya. Allahu Akbar. InsyaAllah. Yuk, sama-sama berdoa, Allah sehat-sehatkan kita semuanya, bisa kita bertemu dengan Ramadan insyaallah. Sungguh kita merasa kangen sekali dengan Ramadan ini. Dan sebagai wadah juga bulan di mana kita akan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa kita. Semua kita pendosa Bapak Ibu. 11 bulan ini penuh terkadang dengan dosa. Maka Allah berikan satu bulan mulia yang bernama dengan Ramadan, yang insyaallah bagi orang-orang yang mau memanfaatkan momen itu untuk membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya untuk menjadi jiwa yang fitri, jiwa yang kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi ketika 1 Syawal itu orang-orang yang menang ya insyaallah dibersihkan dari segala dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Betapa beruntungnya orang-orang yang Allah sampaikan umurnya ke bulan Ramadan ini. Ya. Doa terus ya Bapak Ibu, langitkan terus doanya Bapak Ibu yang sedang menonton juga, langitkan terus doanya. Banyak-banyak doa. Seorang ibu doakan anaknya supaya anaknya sehat-sehat sampai di bulan Ramadan. Seorang suami doakan istrinya agar Allah berikan kekuatan hati dan jiwa, fisik ya dan non fisik, supaya istri kita Allah panjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Istri doakan suaminya, ya Allah izinkan kami kelak bisa sahur bersama-sama ya Allah, bisa berbuka bersama-sama ya Allah, amin. Banyak-banyak doa dari sekarang Bapak Ibu, insyaallah. Itu ya, terima kasih banyak yang sudah hadir. Insyaallah besok kita akan membahas tentang sosok Mu'az bin Jabal radhiyallahu anha,
yang masuk Islam umur 18 tahun. Ya, ini menarik ini nanti tentang sosok Muaz bin Jabal ini. Tapi insya Allah besok bagi ya Bapak Ibu. Itu saja yang dapat kami sampaikan, teman-teman SB. Terima kasih. Amin ya Rabb. Ini ada yang berdoa semoga Allah sampaikan usia kita dengan Ramadan tahun ini. Amin. Ya, saya merasakan getarannya Bapak Ibu. Getaran betapa rindunya kita dengan Ramadan ini. Dan masing-masing kita berdoa Bapak Ibu. Yuk kita doa, kita tutup majelis ini dengan doa bersama. Para pemirsa di rumah, dimanapun berada, sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Kita awali dengan istighfar bersama. Istighfar sedalam jiwa kita Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kembali pada pagi hari ini ya Allah, entah untuk yang keberapa kali kami menengadahkan tangan padamu, terus tanpa bosan memohon dan meminta padamu ya Allah. Kau biarkanlah kepada kami, anak-anak kami, keluarga kami, kesehatan dan umur yang panjang ya Allah. Sampaikan ya Rabbi umur kami pada Ramadan tahun ini. Engkau yang maha tahu betapa getarnya hati ini, betapa rindunya kami ya Rabb, untuk Engkau sampaikan di bulan Ramadan, bulan di mana Engkau berikan kami kesempatan untuk mensucikan jiwa-jiwa kami, bulan di mana Engkau bersihkan hati-hati kami ya Rabbi, bulan di mana Engkau hormati, Engkau banggakan umat Rasulullah Muhammad SAW di penduduk langit. Maka tolong ya Allah, kami mohon padamu, kami para pendosa ini, orang-orang yang banyak maksiatnya ini ya Rabbi, bermohon padamu, sampaikan umur kami pada Ramadan tahun ini ya Allah. Engkau yang maha tahu betapa banyaknya dosa kami. Engkau juga yang maha tahu ya Rabbi betapa lemahnya hati-hati kami ya Rabbi. Maka tolong ya Allah, berikan kami kesempatan, panjangkan umur kami ya Rabbi, untuk bisa sahur bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami cintai, berbuka bareng, tarawih bareng. Mohon ya Allah, kami kangen ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirnya padamu ya Rabb kami mohon, kabulkan doa dan permohonan kami. Kabulkan ya Rabbi. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di majelis taklim ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang juga masih bertahan untuk menyaksikan live FB ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.